Buat anak-anak rantau, ya, kalian itu gak usah cengeng, gak usah manja jadi orang. Saya kasih tahu kalian, gak usah manja. Kalau kalian merantau ke negeri orang, ke daerah orang, gak usah manja, ya. Kalian itu udah bertekad bulat dan menyiapkan mental kalian jauh-jauh meninggalkan kota atau kelahiran daerah teman-teman, hijrah ke negeri orang, hijrah ke daerah orang, ke kota orang. Kalian hidup di negara orang, kalian hidup di daerah orang, di kota orang, tempat bukan tempat kelahiran kalian. Kalian itu gak usah manja. Kalau kalian sakit, bangkit, berobat, jalan sendiri. Kalau kalian lagi sedih, bukannya nangis, hibur diri kalian, kemana kek. Tapi kalau lagi kalian senang, punya uang, punya rezeki lebih, senengin diri kalian. Kalian beli handphone, beli baju, tapi ingat ada batasnya. Kalian harus mempunyai namanya tabungan. Ya, hidup di dunia itu keras, coy. Ya, menjadi dewasa itu nggak mudah, sulit, kawan. Harus menyiapkan mental yang kuat, bukan semata-mata kamu berani berangkat naik transportasi umum, berangkat naik motor, berangkat naik pesawat terbang sendirian. Bukan seperti itu juga, kawan, menjadi dewasa dan berani seperti itu, bukan. Tapi adalah di balik semua itu pasti ada yang namanya cobaan, ya. Jadi kalian itu kalau memang yang benar-benar menjadi dewasa, bukan semata-mata kalau kalian itu sudah 17 tahun dan mempunyai KTP dan kalian dianggap dewasa, bukan seperti itu, ya. Menjadi dewasa itu bukan seperti itu. Tapi kalian bisa nggak kalau kalian sakit, sembuhin diri kalian, berobat sendiri. Di saat kalian lagi sedih, lagi galau, lagi nangis, lagi terasa yang namanya hidup kok gini amat, keras banget hidup, sampai makan susah, ya itu seperti itu orang tua kalian, ya. Kalian harus bisa berpikir seperti itu. Makanya saya juga dulu seperti itu, makanya saya belajar, makanya saya jadi orang yang kuat, ya. Apalagi kalau kalian tinggal di negara orang, di daerah orang, udah kerja tapi belum gajian, duit habis. Di situ kalian harus bisa berpikir, ya. Kalian itu kalau mau berusaha tapi berdoa juga. Jangan berdoa tapi kagak ada usaha. Udah berdoa tapi nggak mau usaha, rebahan aja tidurnya. Ya Allah, semoga dapat rezeki yang berlimpah. Tapi kalian cuma main HP, scroll, nonton video, nggak ada niat buat eksekusi untuk menjadi yang terbaik, mengeksekusi diri kalian untuk menjadi orang yang berubah, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kalian nggak ada mau perubahan, nggak ada mau progres, nggak mau mempunyai proses, ya, pengen yang instan. Hello, ini dunia, coy, keras, ya. Kalau kalian nggak punya duit, kalian itu bisa tidak dihargai sama orang. Apalagi kalau kalian kerja mempunyai, ya, atasan atau leader kalian yang tidak bisa memanusiakan manusia, yang tidak mempunyai hati nurani, yang kalau ngomong asal ceplas-ceplos, ya, yang kalau merintah dengan nada keras, ya, kesel nggak? Ya kesel. Tapi kalian harus introspeksi diri kalian sendiri. Itu adalah jangan dijadikan suatu alasan untuk dendam sama orang itu, tapi kalian untuk menjadikan motivasi hidup kalian buat jadi lebih baik. Tunjukin diri kalian kalau kalian sudah sukses, sudah punya uang yang banyak, berkecukupan, pengen beli ini, beli itu, bisa pakai uang sendiri, nggak ngerepotin orang lain, apalagi orang tua, ya. Itu artinya kalian udah hebat. Jadikan motivasi buat hidup kalian. Sekali lagi nih saya ingatkan buat kalian anak perantauan, ya. Sekali lagi saya ingatkan buat kalian anak perantauan, jangan pernah nelpon orang tua kalian di saat kalian susah. Kalian telepon orang tua kalian, kalian ngadu ke orang tua kalian kalau kalian punya atasan seperti ini. Kadang tuh ya kalau mendengar hal seperti itu, kadang kalau saya melihat seperti itu tuh sedih gitu loh. Ada sedih, ada gregetan gitu. Kenapa lu telepon orang tua lu di saat lu seperti itu? Lu bisa mikir gak? Kalian tuh bisa mikir gak? Dengan cara kalian mengadu nasib kalian yang saat itu sedang hancur-hancurnya, nelpon orang tua kalian,
Tahu apa? Orang tua kalian ketika ditelepon kayak gitu bukannya seneng, bukannya apa-apa gitu ya, bukannya bahagia, tapi itu malah menjerumuskan orang tua kalian itu bikin jadi sakit, kepikiran, tahu nggak? Saya kasih tahu kalian, ya, jangan pernah menceritakan sesuatu keburukan, kejelekan apa yang diderita, ya kalian mendapat musibah atau jangan pernah cerita sama orang tua. Sebisa mungkin, tapi kalian cerita sama yang nyiptain kalian, maha kuasa kalian. Kalian ibadah, kalian cerita kalau kalian punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya, bukan cerita sama orang tua. Justru kalau kalian cerita dengan orang tua, sama orang tua kalian cerita kalau kalian lagi kesusahan, orang tua kalian tuh bakalan kepikiran. Saya yakin itu. Orang tua yang laginya sehat, kepikiran anak yang perantauan dengan seorang diri, tiba-tiba mendapat telepon seperti itu. Coba kalian bisa bayangin itu nggak? Emang kalian gak kasihan sama orang tua kalian? Pikir dong, ya, jangan manja. Kan saya udah bilang jangan manja. Kalau jadi orang perantauan, kalian udah jauh-jauh, kalian sakit, berobat jalan sendiri. Kalian sedih, hibur diri kalian sendiri, dengerin musik kek, rekreasi kek, di saat kalian libur, gitu. Paham nggak? Tolong, jangan dikit-dikit manja, jangan cengeng. Ingat ya, menjadi dewasa bukan sekedar kalian sudah 17 tahun dan mendapatkan KTP, kartu tanda penduduk. Bukan dewasa seperti itu. Itu hanya mencerminkan kalau kalian itu sudah layak mendapatkan identitas, jelas tinggal di negara. Dewasa bukan dinilai dari kalian punya KTP, tapi kalian menjadi dewasa itu adalah kalian bisa menghiasi diri kalian di saat diri kalian itu lagi hancur. Gimana caranya diri kalian itu bukan makin terpuruk, bukan malah tambah hancur, tapi kalian bagaimana cara mengatasi masalah itu. Hibur diri kalian. Kalian sakit, jangan pernah telepon orang tua, ya. Jangan pernah ceritakan hal-hal yang memang bersifat buruk. Kalian sakit, kalian lagi di omelin sama atasan, gak usah manja, ya. Tunjukin diri kalian. Saya yakin kalian itu pasti bisa, karena semua butuh proses, ya. Masih panjang hidup kalian, teman-teman, ya. Hidup, walaupun udah bekerja, belum tentu kalian juga nyaman, kan? Pasti ada problem-problem, masalah di kerjaan. Tapi gimana caranya kalian mengatasi masalah itu? Begitupun sama mengatasi diri kalian sendiri, ya. Saya harap dengan video ini kalian mempunyai semangat lagi untuk hidup. Jangan pernah berpikiran yang konyol, mengakhiri hidup dengan cara yang konyol. Itu hanya orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa menghargai Sang Pencipta menciptakan kalian. Kalau kalian di saat terpuruk, kalian ingat sama Maha Kuasa. Kalau kalian saat terpuruk, ingat sama orang tua dan tidak perlu menceritakan itu. Ingat orang tua itu maksudnya apa? Mungkin dulu dia seperti ini. Inilah yang namanya cari uang seperti ini. Ini loh, kerasnya hidup seperti ini loh. Di situ kalian baru bisa berpikir. Ternyata mencari uang itu adalah sulit. Sangat sulit. Sulitnya itu bukannya kalian ngapa-ngapain, bukan. Tapi semua itu butuh proses. Untuk mendapatkan uang itu sulit, maksudnya itu butuh proses. Kalian harus bangun pagi, datang ke kantor, bekerja dan bekerja. Pulang capek, tidur, nyuci baju, ngegosok, terus begitu lagi, terus menerus. Kalian boleh telepon orang tua kalian hanya sebatas mengabari kalau kalian itu dalam keadaan sehat. Di saat kalian sakit, kalau orang tua nelpon kalian, jangan pernah ceritakan kalau kalian itu lagi sakit, ya. Jangan pernah mengeluh. Carilah orang-orang yang bisa diajak sharing. Paham dari sini? Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian bisa termotivasi dan semoga kalian mempunyai semangat lagi untuk hidup menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.